lagi bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan pemberkasan pada Windows 10. Iya, benar sekali. Windows adalah sebuah operasi sistem yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan besar yang bernama Microsoft. Microsoft didirikan oleh seorang jenius yang bernama Bill Gates pada tahun 1975 sampai dengan saat ini. Menurut perkembangannya, Windows dimulai dengan versi 1.0 dan mengalami banyak sekali perubahan hingga sampai dengan saat ini yang terbaru yaitu versi Windows 10. Tapi inti pembahasan kali ini bukan pada Windows-nya. Kita akan membahas sebuah penyimpanannya, yaitu penyimpanan Windows. Berdasarkan tipenya, penyimpanan Windows itu terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan PAT dan NTFS. Akan tetapi penyimpanan PAT sudah sulit ditemukan pada Windows versi yang terbaru seperti Windows 10. Jadi, kita akan langsung membahas penyimpanan NTFS-nya saja. NTFS merupakan singkatan dari New Technology File System. Terobosan baru ini benar-benar berbeda dari produk sebelumnya. Seperti sebuah gebrakan sistem, file ini sudah mendukung untuk konversi file, enkripsi, dan cluster, serta meningkatkan security yang jauh lebih baik. NTFS merupakan file system yang memiliki sebuah desain sederhana, namun memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan file system. NTFS pertama kali dikenalkan Microsoft pada sistem operasi Windows NT dan mendukung sistem operasi terbaru yaitu Windows 7. Berbeda dengan sistem file sebelumnya, sistem file ini mampu menjadi sistem modern ketika kamu install Windows 10. NTFS juga tergolong baru karena baru muncul ketika ada Windows XP. Yang membedakan lagi adalah mengenai kapasitas. Jika PAT 32 dibatasi, maka NTFS bisa dikatakan tidak memiliki batasan. Bahkan sistem ini diketahui merupakan sistem yang belum tertandingi. Terlebih lagi, sistem ini mempunyai fungsi yang sangat banyak, meliputi dukungan untuk enkripsi dan hard link. Akan tetapi NTFS memiliki kelemahan. Ia tidak kompatibel dengan sistem operasi lainnya. Contohnya adalah macOS X. Pada sistem operasi ini, NTFS hanya bisa dibaca saja. Namun, sejak saat pertama kali dibuat hingga sekarang, NTFS telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk perkembangannya sendiri, NTFS telah mengeluarkan beberapa versi. Lebih tepatnya, sampai saat ini, ia mempunyai 6 versi. Untuk versi yang pertama adalah NTFS versi 1.0. NTFS ini datang bersama dengan Windows NT 3.1. Versi ini menawarkan fungsi yang sangat dasar, tetapi sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan PAT file system. Untuk versi yang keduanya, yaitu versi 1.1. NTFS ini datang bersama dengan Windows NT 3.50. Versi ini menambahkan dukungan terhadap pengaturan akses secara diskrit. Kemudian versi berikutnya adalah NTFS versi 1.2. NTFS ini datang bersama dengan Windows NT 4.0. Versi ini menambahkan dukungan terhadap auditing setiap bus dan juga kompresi transparan. Kemudian untuk versi berikutnya adalah NTFS versi 2.0. NTFS ini tidak dirilis secara umum karena berbagai kendala yang dialaminya. Kemudian pihak Microsoft menggagalkan proyek NTFS ini dan langsung menginjak NTFS 3.0. Kemudian versi berikutnya adalah versi NTFS 3.0. NTFS ini datang bersama dengan Windows 2000. Versi ini meningkat dibandingkan dengan versi sebelumnya. Di antaranya adalah penetapan ini menawarkan banyak kuota pada setiap pengguna. Encrypting File System atau EFS.
sistem keamanan yang dapat diatur dari server pusat, fitur indikasi terhadap properti dan isi setiap berkas, dan lain-lain. Selain itu, NTFS 3.0 juga menawarkan dukungan kepada struktur GUID, Partition Table, dan Logical Disk Management. Berikutnya, versi yang terbaru yaitu versi 3.1. NTFS ini datang bersama dengan Windows XP, XP1, dan Windows Server 2003. Versi ini menawarkan perbaikan yang minor yang terjadi dalam versi sebelumnya, khususnya di bidang performa, yang diperbaiki hingga sedemikian rupa. Berikutnya, masuk ke fitur dan keunggulan yang ditawarkan NTFS. NTFS ini dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna. Dalam NTFS disebut dengan disk quota. Kemudian, NTFS juga mendukung sistem berkas dan enkripsi secara transparan dengan menggunakan beberapa jenis algoritma enkripsi yang digunakan. Berikutnya, NTFS mendukung kompresi data transparan. Meskipun tidak memiliki rasio yang besar, namun dapat digunakan untuk menghemat penggunaan ruang hard disk. Selain itu, NTFS mendukung pembuatan berkas dengan atribut sparse. Sparse merupakan berkas yang berisi banyak data area kosong di dalam datanya, yang umumnya dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi ilmiah. Kemudian berikutnya, NTFS mendukung hard link serta simbol link, seperti halnya sistem berkas dalam sistem operasi keluarga Unix. Meskipun dalam MTS, implementasinya lebih sederhana. Fitur simbol link dalam NTFS diimplementasikan dengan menggunakan reparse point yang awalnya hanya dapat diterapkan terhadap direktori. Windows Vista mengizinkan penggunaan simbol link terhadap berkas. Kemudian berikutnya, NTFS mendukung penamaan berkas dengan metode pengkodean Unicode hingga 255 karakter. Berbeda dengan sistem berkas PAT yang masih menggunakan pengkodean ANSI dalam hanya berorientasi pada format 8.3. Kemudian keunggulan yang terakhir adalah NTFS ini memiliki fitur untuk menampung lebih dari satu buah ruangan dalam sebuah berkas. Fitur ini disebut dengan Alternate Data System. Konvensi penamaan NTFS, nama file dan direktori bisa sampai 255 karakter, termasuk intensi apapun. Nama mempertahankan huruf besar kecil, tetapi tidak peka huruf besar kecil. NTFS tidak membedakan nama file berdasarkan kasus. Nama dapat berisi karakter apapun kecuali kode-kode yang susah dimengerti seperti tanda tanya, titik dua, semikolon, bintang, strip, dan lain sebagainya. Kemudian untuk struktur file pada Windows dapat dilihat pada gambar berikut. Sistem operasi Windows mengandung beberapa root directory secara sekaligus. Penggunaan akan mendapatkan beberapa buah root directory tergantung berapa banyak ia memiliki partisi dan disk drive. Dalam sistem operasi ini, root directory dinyatakan dengan menggunakan simbol backslash. Contoh dari sebuah root directory adalah C, D, I, dan lain sebagainya. Pada gambar ini menjelaskan berbagai pembagian direktori file pada sistem operasi Windows. Sedangkan My Computer sendiri adalah sebagai root-nya, yang terdiri dari C, D, dan I, yang penggunaan dapat disesuaikan oleh user, kecuali untuk C, yang otomatis untuk tempat penyimpanan file sistem operasi itu sendiri. Dan untuk direktori D biasanya untuk menyimpan data-data software yang telah diinstal pada komputer. Sedangkan untuk direktori E biasanya menyimpan hasil dari software yang telah ada, seperti halnya data, Word, PowerPoint, Excel, serta bisa video, foto, musik, dan file-file lainnya. Oke, mungkin itu saja.
yang dijelaskan yang berhubungan dengan pemberkasan pada Windows 10 dan juga NTFS. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time. Bye.